Untuk diketahui, pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati sebagai bentuk kegiatan penumbuhan dan penguatan kelembagaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2018. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar digelar beberapa hari, yakni mulai tanggal 23 dan 24 Juli 2018. Selanjutnya, pada tanggal 25 dan 26 Juli, para peserta diajak praktek langsung pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati di lokasi praktek yang sudah sukses mengujikan teori tersebut. Untuk pembuatan pupuk organik ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Petani hanya cukup memanfaatkan potensi di sekeliling mereka, salah satunya kotoran ternak. Hitunglah sak Kabupaten Blitar belum lumpuk nih berapa wisan. Ayolah kita ada gerakan pupuk organik. Dengan cara yang mudah ini harapan saya bisa ditiru. Ya. Sehingga misalkan di tempatnya panjenengan, oh tak gawe luwih apik ini silahkan. Tapi setidaknya cara ini sudah cukup mewakili lah. Iya Pak nggih. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi panjenengan. Dalam praktek ini, Najib selaku narasumber praktek memandu peserta secara sederhana, agar seluruh peserta dapat dengan mudah memahami cara pembuatan pupuk organik dengan baik dan benar. Ini pembuatan pupuk organik sederhana dengan bahan baku kotoran sapi. Dengan cara yang sederhana. Mengapa dengan cara sederhana? Bahwa dengan cara-cara yang mungkin terlalu bahasanya terlalu mulu-mulu itu sulit diterapkan. Kita mencari solusi bagaimana limbah pertanian, limbah peternakan itu bisa dikelola dengan baik oleh para petani dan digunakan dengan, makanya kita mencari solusi Pak. Ini cara yang paling simpel. Nah, dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah ada. Selama ini memang penyuluhan sudah dilakukan, tapi kita tidak bisa menyalahkan petani, tidak bisa, karena memang ya begitu terlalu rumit mungkin ya proses pembuatannya. Nah ini kita sajikan, disederhanakan Pak ya? Kita sederhanakan, betul Pak. Bahannya apa saja ini Pak? Untuk ini bahan utamanya hanya murni dari kotoran sapi. Jadi ini saya menggunakan E4 pertanian dan E4 peternakan. E4 pertanian digunakan untuk processing pembuatan komposnya, sedangkan E4 peternakan kita gunakan untuk fermentasi pakan. Untuk minum. Sedangkan untuk fermentasi pakan saya menggunakan starch. Bagi narasumber yang saat itu memandu langsung jalannya praktek, pupuk organik sebenarnya telah lama disosialisasikan. Namun pada kenyataannya, masih banyak petani yang enggan menggunakan pupuk organik dan lebih memilih pupuk kimia. Padahal bahan baku pupuk organik sebenarnya mudah sekali didapat, salah satunya limbah ternak. Menurut Bapak, sulit atau tidak sulit atau bagaimana? Ya, tidak sulit, sangat simpel. Ya, jadi nanti kalau terapkan di petani, saya kira jalan. Bapak sendiri setelah ini akan menerapkan di rumah Pak ya? Pak, pupuk-pupuk begini ini nanti rencananya untuk ditanam untuk pupuk apa Pak? Ya, tembakau bisa pakai jagung, padi, lombok. Pak, selama ini apakah Bapak belum menggunakan pupuk vokasi seperti ini Pak? Ya, belum. Saya masih mau mencoba ini. Masih mencoba Pak ya, dengan adanya praktek seperti ini. Artinya praktek seperti ini sangat bermanfaat bagi petani Pak ya? Ya, semoga saja. Pada prinsipnya, membuat pupuk organik sangat menghemat waktu dan tenaga.
Melalui praktek, peserta pun ditunjukkan cara sederhana membuat pupuk organik tersebut. Tiga bulan, Pak. 3 bulan. Jadi mulai kotoran diangkat dari kandang sampai ke masuk tahap masuk kotak pertama sampai kotak kedua, ini butuh waktu sekitar 3 bulan. Pak, bisa misalnya dijelaskan Pak nilai ekonomisnya seperti apa ini, Pak? Begitu, nggih. Jadi begini, kalau ditinjau dari nilai ekonomis, Pak, memang jelas limbah peternakan ini menguntungkan. Ya. Menguntungnya bagaimana? Jika kita petani itu per pemilikan, anggap saja kita rata-rata 1 hektar ya. 1 hektar, jika menggunakan pupuk kompos sekitar 3 ton, maka akan mengurangi jumlah penggunaan pupuk anorganik atau pupuk pabrik. Di sisi lain, Pak, pupuk kompos ini memperbaiki sifat fisik tanah, sifat kimia tanah dan biologi tanah. Karena kalau kita berikan pupuk pabrikan yang terus-menerus, maka akan terjadi penggumpalan, pengerasan tanah dan sebagainya. Tapi dengan pemberian pupuk kompos, maka tanah akan menjadi remah, strukturnya menjadi remah sehingga memberikan peluang tanaman untuk tumbuh dengan baik dan akhirnya menghasilkan dengan Dalam kesempatan kali ini, petani juga diberi materi membuat pakan ternak dengan cara fermentasi. Menurut Najib, kualitas pupuk organik sangat dipengaruhi oleh bahan baku. Oleh sebab itu, petani disarankan untuk memperkaya variasi bahan baku pupuk organik. Najib pun mengingatkan bahwa petani harus memperhatikan pakan ternak bagi hewan peliharaan. Kami kepada para peserta, apa yang didapat dari pelatihan ini bisanya diterapkan di masing-masing wilayahnya secara individu maupun kelompok sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Perlu saya sampaikan, Bapak, bahwa proses pembuatan kompos ini itu juga dipengaruhi oleh pakan ternak yang yang diberikan pada ternak. Di beberapa daerah banyak limbah pertanian yang dibuang percuma. Manfaatkanlah untuk peternakan. Dan akhirnya pupuk itu bisa kita gunakan untuk pembuatan pupuk kompos. Pemirsa, itulah tadi kegiatan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati bagi petani tembakau yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Blitar. Semoga melalui kegiatan tersebut akan memunculkan petani tembakau yang maju, cerdas, dan modern serta handal. Saya Anissa Azhara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. Indonesia